Halo, pembahasan kita kali ini adalah bertemu kondisi yang tidak terduga. Pembicara pasti mempersiapkan banyak hal ya, perlengkapannya, PowerPoint-nya, alat peraga mungkin. Tapi tidak menutup kemungkinan pada waktu presentasi menemukan kondisi yang mendadak, yang tidak terduga. Kita harus memiliki pengalaman untuk melakukan antisipasi. Jadi kalau ada kejadian yang tidak terduga, kita terus bisa melanjutkan presentasi kita. Banyak kan kejadian itu yang tidak bisa kita sangka-sangka. Contoh, apa saja sih kejadian yang bisa tidak terduga yang bisa terjadi? Ya, betul. Bapak Ibu Saudara pasti bisa memikirkan hal ini. Tiba-tiba listrik mati, PowerPoint kita hilang, gangguan AC, sound systemnya rusak, laptop terganggu, gangguan mikrofon, itu semua bisa terjadi. Nah, secara umum untuk kita mengantisipasi hal ini adalah persiapkan semua bahan dan perlengkapan sebelum ke lokasi. Jadi sebelum kita berangkat ke lokasi dari rumah, pastikan semua perlengkapan kita sudah komplit. Kita tes kalau perlu di rumah. Lalu kita bisa datang lebih awal ke lokasi. Jangan 10 menit sebelumnya, apalagi 5 menit sebelumnya. Usahakan bisa 1 jam atau setengah jam sebelumnya. Kita sampai ke lokasi, kita cek laptop kita, bagaimana kelistrikannya, mikrofon, lalu AC-nya, kira-kira tempat duduknya sesuai atau tidak, kita perlu rubah atau tidak. Itu akan lebih nyaman dan lebih tenang. Kalau ada hal yang rusak atau ketinggalan, kita bisa antisipasi. Oh, ini kayaknya perlu di-skip. Oh, kayaknya kita perlu bikin tambahan catatan. Atau ini di PowerPoint kita ada satu halaman yang hilang nih, atau gambar yang hilang, padahal itu penting sekali. Kita bisa browsing, kita bisa upload detik itu juga. Tapi itu solusi secara umum. Kadang-kadang ada kejadian yang lebih spesifik, kita tetap harus siap ya. Yuk kita bahas satu persatu. Pengalaman-pengalaman ini menarik. Contoh kejadian yang bisa terjadi adalah listrik mati. Otomatis kalau listrik mati malam-malam lampunya juga mati ya. Bapak Ibu kalau diundang bicara di tempat yang cukup besar atau di tempat umum seperti hotel, mungkin kita bisa percaya diri hotel selalu menyediakan genset atau cadangan listrik, mungkin 5-10 menit selesai. Tetapi kalau kita bicara di tempat-tempat selain hotel, kita harus bisa berpikir, wah, jangan-jangan ini listrik mati sampai sore, lalu bagaimana caranya? Listrik yang mati menyebabkan mati lampu, slide presentasi juga tidak bisa kita tampilkan. Antisipasi yang bisa dilakukan adalah, yang pertama kita bisa lakukan toilet break. Bapak Ibu silahkan untuk sementara kita toilet break dulu ya, 5 menit. Nah, pada waktu 5 menit peserta bisa ke toilet, panitia langsung sigap, apa yang harus kita kerjakan? Gensetnya disiapkan atau apapun itu, kita masih punya waktu untuk kita bisa berpikir. Peserta juga bisa kita ajak bernyanyi atau kita ajak berdiskusi. Jadi ngobrol santai, kita tidak menggunakan slide, PowerPoint, presentasi kita. Bagaimana bila jangka waktu listriknya lama nih matinya? Ya teruskan saja presentasi. Jangan menjawab gini, Bapak Ibu, kita tunggu sampai listrik nyala ya, baru kita lanjutkan presentasi saya. Kalau baru nyala 2 jam, 3 jam, bubar dong. Jadi ingat ya, itu baru listrik mati. Saya juga pernah punya pengalaman materi atau bahan presentasi saya hilang, atau korup, atau hurufnya berubah, atau virus, bisa banyak hal. Lanjutkan saja presentasi, jadi pura-pura saja tidak terjadi masalah. Dan Bapak Ibu lakukan triple backup, nggak cuma double backup. Kita sudah siapkan bahan di laptop kita siapkan di USB atau flash disk, kita print out, kalau perlu juga kita siapkan di handphone kita. Saya biar aman, kadang-kadang panitia pengundang saya minta alamat email, beberapa hari sebelumnya materi saya sudah saya kirim sama mereka. Jadi santai. Jadi kalaupun nanti pakai laptopnya panitia atau pakai laptop saya sudah pastikan bahan-bahan sudah siap semuanya. Ya. Jadi materi atau bahan hilang
kita tetap ada. Setidaknya di handphone kita atau catatan pribadi kan selalu ada. Kita tidak mungkin membaca materi satu persatu, jadi kalaupun PowerPoint tidak ada, tidak masalah. Kita bisa lanjutkan presentasi kita dengan baik. Dan yang penting adalah 3 hal, persiapan, persiapan, persiapan. Nah, kalau kita udah persiapan, tanpa PowerPoint pun kita bisa menjelaskan. Kejadian yang tak terduga berikutnya adalah gangguan AC. Waduh, kalau AC ada gangguan tiba-tiba bisa panas banget. Itu bisa sangat mengganggu, apalagi siang hari. Apa yang bisa kita kerjakan? Atur jarak bangku antar audiens. Yang sebelumnya rapat, mungkin kita bisa lebih renggang lagi. Itu bisa sangat membantu Bapak Ibu. Lakukan break lebih sering. Nggak apa-apa, 10-15 menit yuk kita break dulu, biar tidak kepanasan. Atau biar santai, yuk kita bisa main games. Gamesnya kipas-kipasan. Coba minimal 2 orang yang dikipas di kiri kanan kita, itu juga bisa lebih menarik. Pokoknya santai, jangan terlalu kelihatan panik. Kalau seandainya panitia bisa menyiapkan kipas angin yang manual atau yang cadangan, itu juga bisa sangat membantu. Tapi dipastikan ya kipas anginnya jangan terlalu berisik. Saya pernah tuh bicara di sebuah tempat, disiapin kipas angin, tapi kipas anginnya sambil bernyanyi, mungkin rusak. Ngong, 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 itu juga cukup mengganggu. Tapi saya ingin menyampaikan gangguan AC seharusnya juga tidak terlalu mengganggu kita. Jadi harus terus lanjutkan presentasi kita. Kejadian yang keempat yang bisa terjadi adalah sound system rusak. Wah, sound system rusak ini juga bisa mengganggu mikrofon yang kita pakai. Kalau mikrofonnya rusak, kita harus menambah volume bicara kita. Kita juga bisa berdiri lebih dekat dengan audiens. Kita juga bisa meminta panitia supaya audiens lebih maju ke depan, dekat dengan kita. Jadi itu memang menjengkelkan sekali sih. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami kejadian yang lain yang tidak terduga, masih ada banyak. Saya juga pernah datang ke sebuah tempat, tiba-tiba ada yang bawa anak bayi dan nangis keras sekali. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, tetapi pada prinsipnya kita harus melakukan antisipasi. Presentasi harus terus dilanjutkan sampai selesai. Gangguan boleh datang, semangat tidak boleh pudar. Ya, selamat belajar dalam ilmu public speaking. Saya Andreas Agus. Terima kasih.